Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Jenny di sini di podcast Mata Jenny. Oke, wah keren ya namanya Mata Jenny gitu. Mirip-mirip kayak podcast sebelah, itu bukan podcast sih, acara sebelah gitu. Di perbincangan kita kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu banyak masyarakat yang membahas masalah ini. Cuman nanti karena kita bahas hari ini, jadi pastinya nanti bakalan banyak yang ikut bahas gitu ya, karena kita ini podcast terkenal gitu loh. Cuman kali ini aku nggak sendirian gitu, aku bersama teman-teman narasumber di sini. Ada Jolin dari perwakilan dari rakyat, hai. Terus juga selanjutnya ada Jericho, perwakilan dari nelayan Indonesia gitu, diwakilinya sama Jericho hari ini. Terus juga ada Devin sebagai wakil dari murid-murid satu Indonesia. Masih imut-imut ya, masih murid-murid gitu. Terus selanjutnya yang terakhir di sini ada menteri gitu, perwakilan dari menteri, ada Menteri ML. Wah, ini kita kali ini keren banget gitu ya, narasumbernya sangat-sangat keren-keren semua gitu dari berbagai-bagai bidang gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk membahas lebih dalam lagi tentang overfishing gitu ya, aku bakal ngasih tahu sedikit nih tentang apa sih overfishing itu. Nah, overfishing sendiri merupakan suatu istilah atau status yang diberikan kepada suatu kawasan perairan yang sumber daya ikannya telah mengalami tangkapan lebih gitu. Jadi yang menyebabkan jadi terjadinya overfishing ini dan dapat mengganggu keseimbangan ekologi laut. Sebenarnya ada banyak banget sih teman-teman semuanya faktor yang menyebabkan terjadinya overfishing. Contohnya aja seperti illegal fishing yang menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Kemudian fisheries open access yang dijadikan kesempatan oleh para pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dari laut sebesar mungkin gitu. Dan tentunya masih ada banyak lagi faktor penyebabnya dan bakal kita ulas tuntas di podcast kita pada siang hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih tanya ke narasumber kita pada siang hari ini. Dari pandangan narasumber kita, teman-teman semuanya gitu, gimana pendapat kalian tentang overfishing? Apakah overfishing yang sering terjadi ini dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita? Mungkin bisa langsung dijawab. Saya dulu ya. Kalau dilihat dari sudut pandang kami, para masyarakat, overfishing ini menurut saya nggak terlalu bermasalah sih. Karena kan dapat kita ketahui kalau overfishing ini dapat membuat harga ikan atau hewan-hewan laut lainnya menjadi turun kan. Sehingga ya bisa menguntungkan kami, para masyarakat yang ingin mengonsumsinya. Tak hanya para masyarakat yang untung, tapi juga para pengusaha-pengusaha restoran juga pastinya akan diuntungkan akan adanya overfishing ini. Sebenarnya hampir sama dengan Jolin, kami juga para nelayan mendapatkan keuntungan juga tentunya. Karena kan kalau memancing memang pekerjaan utama kami sebagai para nelayan. Dengan memancing lebih banyak lagi ikan, tentunya kami juga bisa menjualnya lebih banyak lagi dari sebelumnya. Dan hal ini juga menguntungkan kami dari sisi ekonomi. Tapi kan kalau kita lihat dari jangka waktu yang lebih panjang, overfishing ini bisa sangat fatal loh, karena para nelayan mengambil terlalu banyak. Jadi hewani di lautan nggak sempat untuk berkembang biak. Bibit-bibitnya pun juga ikut tertangkap dan mati. Lama-kelamaan, hal ini bisa membuat sumber daya lautan berupa hewan-hewan laut semakin sedikit, bahkan punah. Dan dampak terbesarnya bagi nelayan yaitu hasil tangkapannya berkurang, wilayah penangkapannya juga makin jauh, yang ada menyebabkan meningkatnya biaya untuk melaut dan pendapatan nelayan juga menurun karena sedikitnya hasil dari tangkapan. Tapi kami para masyarakat yang menjadi konsumen kan juga merasa terbebani gitu ya. Kalau misalnya harga ikan nggak kunjung turun,
Terutama dalam masa pandemi ini, kami kan membutuhkan banyak protein untuk meningkatkan imunitas kami. Oleh karena itu, hanya dengan overfishing ini harga ikan bisa turun. Lalu juga kalau masalah yang ikan tak berkembang biak, kan masih ada tambak ikan yang terus ternak ikan kan. Jadi ya harusnya masalah tersebut dapat diselesaikan. Loh, tapi menanggapi tambak ikan itu hanya untuk produksi ikan dalam skala yang lebih kecil cakupannya. Jadi tetap saja tidak bisa menggantikan laut. Lalu, nelayan yang melakukan illegal fishing ini kan juga bisa merusak terumbu karang di lautan. Padahal kan terumbu karang itu juga salah satu keberagaman kita di lautan Indonesia. Lalu, ikan-ikan kecil pun juga bisa tersaring oleh bukan harimau. Dan akhirnya persediaan ikan menipis, sehingga harga ikan bakalan naik drastis. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa illegal fishing ini sangat merugikan keberagaman bawah laut bangsa Indonesia dan juga bisa menimbulkan adanya ketidakstabilan perekonomian dalam berbagai bidang. Nah, maka dari itu, kita sesama masyarakat yang tinggal di Indonesia harusnya mau berpartisipasi dalam membudidayakan keberagaman laut kita. Bukannya hanya mempertimbangkan dari keuntungan finansial sementara saja, namun juga memperhatikan masalah yang dapat timbul setelahnya. Lalu, kami para menteri juga akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Iya, kami sebagai murid juga akan selalu mendukung pemerintah untuk mengatasi masalah overfishing ini dengan menyebarluaskan akibat apa saja yang dapat terjadi kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga kita semua dapat sadar akan betapa berharganya biota laut kita. Iya ya, sekarang saya sebagai nelayan juga sudah tahu dan paham betapa berbahayanya overfishing ini kan. Jadi hal yang bisa kami lakukan adalah dengan mengikuti segala peraturan-peraturan yang telah dibentuk oleh para pemerintah. Karena ya memang pemerintah kan juga sulit-sulit membentuk peraturan perundang-undangan kan. Jadi dengan mempertimbangannya sehingga pastinya sudah menjadi keputusan yang paling tepat jika kami sebagai nelayan mematuhinya. Ya, saya juga sangat setuju dengan pendapat para wakil sih. Mungkin kalau dari kami para masyarakat ya hanya bisa membantu diet makan ikan. Karena sepertinya di rumah aja nih kita semua sudah sangat cukup gizi, jadi bisa beralih ke sayuran aja nih. Terus kapal yang masih ngawur ngambil ikannya ya ngelemin aja biar cepat. Waduh, cepet apa nih, Lin? Cepat bertemu pada Tuhan Yang Maha Esa. Waduh, berat. Ketemu Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke. Jadi nih teman-teman semuanya, dari tadi para narasumber kita udah ngasih pendapat dan juga ngasih solusi. Jadi dari pendapat-pendapat ini kita udah bisa narik kesimpulan nih kalau overfishing itu memang bahaya banget gitu ya, terutama bagi keberagaman biota bawah laut kita. Nah, gak cuma itu, tapi juga masih banyak dampak negatif yang bisa merugikan kita. Nah, ada pepatah nih mengatakan dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi nafsu manusia. Wah, keren banget ya yang buat pepatah ini ya, kayak kata-katanya cocok banget gitu buat podcast kita kali ini gitu. Nah, oleh karena itu kita yang sudah diberi oleh Tuhan banyak sekali jenis ikan dan makhluk laut lainnya nggak boleh serakah nih demi keuntungan duniawi. Namun sebaliknya kita harus merawat dan membudidayakan mereka semua. Wah, terasa di podcast kita udah selesai gitu ya. Kita bahasnya lumayan jauh gitu ya, sampai kita tahu solusi apa yang dikasih sama para narasumber kita. Oke, kalau gitu kita selesai tutup podcast kita pada siang hari ini, tapi ada satu pantun nih buat teman-teman semuanya. Ke pulau seberang membawa barang, subuh hari berangkat berlayar. Kalau podcast kita kurang panjang, silakan undang lagi, tapi bayar. Oke semuanya, terima kasih buat podcast kita siang hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye, see you.